tiba-tiba diingatkan. Terima kasih ya. Perkenalkan, nama saya Jamli. Kalau saudara pergi ke Facebook, yang punya nama Jamli itu hanya sekitar 7,5 orang. Karena sebagian itu pakai Z. Nah, saya sebenarnya JA Jamli. Nah, itu pada masa itu 52 tahun yang lalu itu udah keren. Karena orang Karo namanya ada meja, kursi, kasur, tiang gitu kan. Kasih Jamli udah patin kali itu. Tapi yang menjadi nggak enak, marga saya juga nggak keren, barus. Sering dibilang orang barang rusak. Awalnya saya tersinggung, kau kan barang rusak. But the end I realize, saya sadar, betul. Saya ini tidak lebih dari rongsokan. Karena alasan-alasan yang bisa saya ceritakan kepada teman-teman, tidak ada alasan saya bisa berdiri di sini. Kalau bukan karena ada seorang yang peduli kepada rongsokan itu. His name is Jesus. Ya, puji nama Tuhan. Sekali lagi terima kasih kakak-kakak pembina di sini mengingat saya. Saya masih tinggal di Sumatera Utara, dekat dengan Medan Binjai. Jadi ketika ada undangan saya ke sini, saya senang sekali berapa bulan yang lalu ya. Dan walaupun oleh kemurahan Tuhan saya diizinkan Tuhan agak sibuk. Tahun ini saya banyak perjalanan sampai ke pedalaman Amerika Latin, Amerika Selatan. Ini baru kemarin pulang dari Asia Pasifik, dari Melbourne. Dan baru tadi saya pulang dari Namukur. Ya, jadi dari pedalaman. Mulai dari bintang 5 sampai kaki 5 saya biasa saja. Ya. Jadi saya biasa naik pesawat bintang 5, tapi lebih sering saya di kaki 5 makan mie gomak gitu ya. Ya seperti itu. Jadi adik-adik, teman-teman yang ada di tempat ini, kalau berdiri saya di sini, pokoknya kalian gak usah malu. Karena waktu saya seumuran kalian, saya terbungkuk-bungkuk jalannya. Gak ada harapan masa depan. Karena penyakit, karena kemiskinan, karena kebodohan. Waktu saya SMA, matematika saya nilainya 2. Sebenarnya nggak boleh lulus, tapi bapak saya pintar. Walau dia bukan orang Kristen, dia tahu kuasa dia Kristen, dia tahu kuasa darah, bukan darah Yesus, darah babi. Jadi babi yang disaksang dibawa ke guru saya dan dinaikkanlah nilai saya. Paten ya, bapak saya pintar loh, nggak sekolah dia. Katanya dia SD 2 bulan gitu, tapi dia tahu kuasa darah babi itu kalau disaksang babi itu diantar ke kepala sekolah, oh nilai 2 naik jadi 3. Ya, tetapi kemurahan Tuhan itu ajaib. Hari ini tema kita ini unik, ya. Saya coba-coba lihat juga di Google nggak ada. Jadi panitia di sini dari mana idenya itu ya? Tetapi ini cocok sekali dengan saya. Saya dulu seorang penakut. Jadi pastilah panitia berdoa siapa yang cocok ini ya. Kalau disuruh Pak Gerhard dari kecil dia pemberani. Kalau disuruh Pak Nando dari kecil dia orangnya pintar sampai dari rambutnya kan nampak ya kan? Nah, ini cocok ini Pak Barus, Abang Barus ini cocok karena dia cerita dulu dia naik kelas pun itu pakai kuasa darah babi gitu ya kan. Betul. Saya benar-benar penakut dulu, gemetar saya menghadapi hari esok. Saya tidak pernah membayangkan one day I can stand before you. Tidak bisa saya. Tidak ada alasan saya untuk bisa senyum menatap masa depan karena kebanyakan orang sering bilang saya akan mati muda. Puji Tuhan yang bilang saya mati muda sudah pada mati. Saya masih awet muda. Tuhan Yesus itu ajaib. Katakan Tuhanku dahsyat. Iya. Tidak ada yang bisa menjengkali anak Tuhan loh bro. Engkau boleh IP-mu di bawah 3. Bukan karena malas belajar ya. Ini saya tidak memberikan alasan IP rendah karena malas belajar. Tapi kalau kemampuanmu cuma sampai di situ, don't worry. Be happy kata orang. Hari ini Gideon di Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Ayo yang ada Alkitabnya. Gideon di Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Kita akan membaca ayat 11 sampai ayat yang ke-26. Ayat 11 ya. Saya mau kita bergantian membacanya, ayat 11, teman-teman ayat 12 sampai yang saya katakan berhenti. Hakim-Hakim 6 ayat 11, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang
Abiezer itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di mana segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Ya, sampai di situ aja dulu. Nanti teman-teman tolong baca keseluruhan kisah Gideon karena waktu kita terbatas. Beberapa ini pasti doanya akan terkabul. Doanya gini, cepatlah maunya khotbahnya, jangan lama kali khotbah gitu kan. Karena rata-rata pendeta kan khotbahnya panjang gitu, mutar gitu kan. Tapi ujung-ujungnya bertobatlah kau. Dari awal bilang aja bertobat kan selesai gitu ya kan. Nah, percayalah khotbah ini akan menjawab doa kalian. Saya tidak akan khotbah lama-lama ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Gideon, kita sedikit dari apa yang kita baca ini, Gideon itu punya banyak alasan. Cukup punya alasan untuk memandang dirinya itu nggak akan bisa berbuat apa-apa sehingga dia menjadi sangat penakut. Day by day hiding, bersembunyi. Dia orang muda tapi sembunyi. Coba bayangkan kalau kalian ini ada adik-adikku, itu aku gadis, baru lewat lah. Kalian lihat seorang pria ganteng, tapi dia sembunyi di balik meja. Setiap kalian lewat sembunyi di balik meja. Kira-kira mau nggak kalau suatu saat di SMS-nya, Dek ketemuannya Dek itu. Padahal setiap hari ketemu, kalau lihat dia sembunyi. Mau nggak ketemu dengan laki-laki seperti itu? Oke, cowok dulu. Kau naksir seorang gadis, Tuhan, kiranya dialah tulang rusukku yang hilang itu. Tapi setiap kali kau lewat depan rumahnya, kau lihat dia sembunyi di balik parit gitu, di parit. Gitu. Masih melanjutkan ketaksirannya. Saya kira sudah give up lah, mundur lah. Tuhan, mudah-mudahan bukan dia tulang rusukku, karena aku nggak mau lihat dia sembunyi-sembunyi. Ya. Gideon hiding, sembunyi dan alasan sembunyi benar karena memang di depan matanya dia melihat pressure, tekanan, intimidasi, siksaan terhadap bangsanya dari Midian. Fakta yang dihadapi Gideon menciptakan image inferior, lemah dan penakut. Saya kira ini mungkin alasan panitia, kakak-kakak di sini memberikan tema dari seorang penakut. Penakut yang berani. Ada 3 alasan dari Alkitab yang kita baca hari ini. Paling tidak ada banyak sebenarnya. Tapi ini saya lihat rata pengalaman saya pribadi. Yang pertama di ayat 14, di sana ada tertulis, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman. Dikatakan di sini, pergilah dengan kekuatanmu. Ayat 13. Jawab Gideon kepadanya, Tuhan, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya itu menimpa kami? Ini berbicara tentang penderitaan. Bangsanya ada di dalam penindasan orang Midian. Dari dia lahir, mamanya sudah cerita. Gawat kita ini nak. Gawat kita ini nak. Tekanan. Saya dilahirkan dan dibesarkan di bawah cerita mama saya seperti itu. Selalu dia bilang, mamamu gak ada saudaranya, kau gak ada tulang kandung, saya dari kecil menderita. Jadi kau jangan macam-macam di kampung ini, kalau kau ada apa-apa nanti gak ada yang membelamu. Waduh, ngeri kali, itu membuat saya jadi penakut. Ya, Gideon menghadapi kenyataan bahwa bangsa itu tertindas. Nah, cerita, pengalaman, penglihatan menciptakan satu image dalam diri saya adalah orang yang tertindas. Sekalipun dia masih muda, dia sudah merasa masa depannya itu mati sebelum waktunya.
Penderitaan panjang, intimidasi, tekanan membuat bangsa itu kehilangan kesempatan untuk mengingat betapa dahsyatnya Tuhan. Sampai-sampai kalau ada orang cerita ada Tuhan loh yang dulu membawa kita keluar dari Mesir. Dalam hatinya dia bilang, emang iya? Emang iya? Atau dia bilang kayak gini, pas imam-imam khotbah, kita punya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Lalu dari belakang dia dulu, katanya gitu ya. Kenapa? Karena kenyataan realitanya adalah Tuhan mereka tidak mampu melepaskan mereka dari cengkeraman cakar kuat dari Midian itu. Yang kedua, ya, kaumnya adalah kaum yang paling kecil. Ayat 15 dia mengaku gini. Tetapi jawabnya sesudah Tuhan berkata kepadanya, ya, ayat 15 jawabnya kepadanya, ah Tuhan, dengan apa akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Berarti dia dari suku apa? Suku Karo apa suku Toba? Suku Manasye. Dan dikatakan kaumnya adalah terkecil. Kira-kira komunitas dia, marga dia itu kecil gara-gara apa? Yang perempuan gak laku-laku, yang laki-laki gak sehat-sehat, penyakitan, jadi gak ada anaknya. Ya, orang sudah beranak 5, dia 1 pun belum. Kawannya sudah nikah, dia pacar pun belum. Jadi itu membuat dia juga merasa inferior. Ya, kaumnya kecil, dan pada waktu itu kalau ada keluarga yang tidak punya anak, dianggap itu keluarga terkutuk. Nak kasih ya, parmain mi. Dang baranak katanya kan, ceraikan itu orang Karo gitu. Kalau sampai orang Karo belum bertobat nggak melahirkan, suruh ceraikan. Keluarga saya, kakak saya salah satu korbannya, dia menikah, lalu karena udah 15 tahun nggak punya anak diceraikan sama suaminya. Ya. Gideon juga dibesarkan dengan kisah-kisah seperti itu di keluarganya. Kita kecil nak. Kalau kita lawan Yehuda, kalau kita lawan Aser Jebulon, kita nggak ada apa-apanya. Kalau kau mau coba pun jadi dewan tingkat desa pun nggak ada milih kau. Jangankan kepala desa, jadi kepling pun nggak ada yang milih kau. Karena keluarganya kecil. Ya, dia bilang kan gini, Tuhan, how can I do that? Pakai apa aku? Karena dia berpikir, kalaupun ada seorang hebat itu karena dirinya. Dan Gideon punya alasan berkata, aku nggak ada apa-apanya. Aku cuma kaleng-kaleng. Dia lupa, di zaman saya kecil kaleng-kaleng itu hebat. Itu apa bang kaleng-kaleng? Tengok ya, saya kan waktu kecil disuruh mama jaga burung nih, jaga burung ke ladang. Lalu karena capek saya nggak, ada burung namanya kepala putih, burung PM namanya. Ya, bahasa kami di Simalungun waktu itu namanya dingis, nggak tahu bahasa Tobanya apa, apurik ya. Ya, bahasa Inggrisnya pun aku nggak tahu itu apa. Lalu saya kejar ke sana, dia ke sana. Saya kejar ke sana, dia ke sana. Aduh Tuhan, akhirnya aku tahu kuasa kaleng-kaleng. Saya pergi ke belakang rumah orang. Saya enggak pernah minum susu karena bapak saya miskin. Carilah rumah orang kaya, pasti ada kaleng susu di belakangnya gitu ya. Cari kaleng-kaleng, ku kumpul kaleng tadi, ku ikat, kasih batu di dalamnya. Ku taruh di ujung sana, ku taruh di ujung sana, ku taruh di sana, kasih tali. Enggak ada uang beli tali, pakai ador. Tahu ador? Aduh, kayaknya enggak relevan lagi aku pengkhotbah di sini. Lain kali jangan aku diundang, enggak relevan lagi memang. Aduh, ador itu kayak gini, kabel gini dari tali tarik ke hutan. Begitu aporiknya di sana, ku tarik, uneng, apa yang terjadi? Pergi dia, pindah ke sana, uneng. Dulunya aku yang poning, tiba-tiba aporiknya yang poning ku bikin. Kenapa? Lari ke sana udah poning, lari ke sana, gitu. Jadi ada kuasa kaleng-kaleng ya. Haleluya kan. Kalau di Medan kan ada mail kaleng-kaleng itu image-nya jelek ya kan. Tapi kalau di tangan saya, mak kaleng-kaleng itu paten. Ya, kemarin saya tergoda waktu saya di Australia. Satu kaleng apa itu, kolang Coca-Cola yang kecil itu kalau kita masukkan ke kotak seperti ini, jadi duit 1 sen, 1000 perak. Saya lihat di tumpuan itu ada sekitar 1000 kaleng. Jadi berapa dolar itu? Kalau satu itu jadi 1 sen, $1 kan 10 sen. Berarti kalau 1000 dapat $100. Kalau pulang saya Indonesia bawa $100, beli kerupuk udah berapa gun itu? Saya tergoda. Ya di sana kaleng-kaleng ada gunanya, di sini nggak ada. Tetapi
Gideon merasa dirinya kaleng-kaleng karena realita pertama dia bilang, yang saya lihat nobody yang bisa menyelamatkan kami. Yang kedua yang saya lihat keluarga kami kecil. Dan yang ketiga alasan Gideon untuk merasa dirinya inferior dan penakut. Gideon adalah orang yang muda. Di ayat 15 dia bilang gini. Dan aku pun, ini namanya double minority. Minoriti pertama dia kecil, keluarga kecil. Yang kedua di keluarga yang kecil itu pun dia minoritas. Dia bilang, dan aku pun yang paling muda di antara kaum keluargaku. Bayangkan, berarti gak ada lagi yang melahirkan. Rata-rata di bawah kutuk. Kalau di keluargamu tinggal kau yang muda, lainnya udah tua semua, apa yang akan terjadi dengan keluarga itu? Cocok dimasukkan di mana keluarga itu? Di penangkaran ya kan, nanti habis punahkan ditangkar gitu kan. Gideon kan tinggal aku, it's mean keluarga aku, nggak ada aku, kalau aku mati finish kami, jadi tolong ditangkar gitu. Tapi pada waktu itu nggak ada penangkaran, habis lu gitu ya kan. Dan aku paling muda. Nah, 3 alasan ini membuat Gideon bersembunyi setiap kali mendengar ada orang Midian datang. Dan suddenly sesuatu yang mengubahkan dia. Ini yang saya sebut encountering God. Perjumpaan pribadi anak muda dengan Tuhan mengubahkan hidupnya dari seorang penakut menjadi pemberani. Dari seorang yang hanya melihat dirinya, dia melihat masalah dan melihat Tuhan sahabat dalam menyelesaikan masalah itu. Orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan, dia akan melihat masalah, tapi masalah itu adalah alasan bagi dia untuk melihat kuasa Tuhan. Paulus bilang apa? Di dalam kesulitanku, dalam pergumulanku, justru kuasa Tuhan nyata. Tak ada yang bisa membelenggu aku. Bahkan pada waktu dia di kota Filipi, dia di penjara, dia diikat, dibelenggu, seolah-olah finish pelayanannya. Orang Cina bilang kaput, orang Cina jenis pedalaman sana, finish. Tapi dia bilang kalau dia sudah ketemu dengan Yesus, something happen. Itu yang disebut, saya beri istilah, encountering God in the beginning is the beginning of transformation. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan adalah awal dari sebuah perubahan. Ingatkah saudara Sakeus? Sakeus badannya apa? Sakeus badannya pendek. Waduh, pintar ya, guru-guru sekolah minggu. Jangan kayak kawanku dulu. Adik-adik, ya. Ada seorang Sakeus, badannya tinggi itu. Lalu bisik-bisik, anak bukan tinggi, pendek. Lalu dia bilang, tapi dia bilang itu salah nama, ya. Waktu Petrus memanjat pohon, Yesus lewat. Anak-anak ngerti yang manjat pohon dalam cerita Alkitab siapa? Sakeus. Guru kita salah, guru kita salah. Lalu guru sekolah minggu udah sadar ini aku sedang diejek muridku. Hei Petrus, turun kau, itu bukan tempatmu, itu tempatnya Sakeus katanya. Namanya guru itu selalu pintar ya kan. Hei turun kau, itu bukan tempatmu. Petrus, itu tempatnya siapa? Di sini ada yang nggak ketawa, kenapa? Nanti malam ketawanya, karena aku punya teman dulu namanya Besman. Mudah-mudahan masih ketemu aku. Nah Bang Besman ini baik kali orangnya, baik kali. Ya. Nah satu hari kami cerita lucu nih, ketawa satu kelas. Satu-satunya pria hebat yang gak tertawa adalah Bang Besman. Malam-malam, ini kan kami selama goyang tempat tidur, aku di bawah. Baru tengoklah ke atas. Bang, kok ketawa bang? Yang tadi siang lucu kali katanya. Gak nyambung kita ya, ada apa-apa lah. Ini cerita saya cerita zaman bahola gitu ya kan. Ya, kadang-kadang aku cerita sama anakku, bapak suka kali cerita zaman dulu. Aduh gitu ya, nggak apa-apa lah. Ya, Gideon mengalami perubahan. Bukan dengan menciptakan dirinya seturut dia mau. Tapi waktu dia berjumpa dengan Tuhan, something happen. Saya mau ceritakan tentang tikus. Tikus bahasa Bataknya apa? Bagudung. Bahasa Karonya menci. Kebetulan saya beberapa waktu yang lalu ke India. Dari cerita ini di India adalah seekor tikus. Waktu dia keluar dari lubang,
Dia gemetar ketika dia ketemu kucing. Wih, lari dia. Cic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 ci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 cci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 cci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 c. Nah, pas dia dalam perjalanan pulang ke lubang, dia lihat iklan. Tukang sihir bisa mengubah penampilanmu. Langsung dia ke situ, dia bilang, "Pak, tukang sihir, tolong buat aku jadi kucing." Gampang kata tukang sihir, cis, dia jadi kucing. Wah, dia keluar dari rumah itu dan dia mulai mengeong. Wah, kucing-kucing yang lain pada minggir. Pada waktu dia merayakan kebanggaannya menjadi kucing, tiba-tiba dia ketemu anjing. Wah, langsung ekornya turun ketakutan. Dan dia lari lagi, mau masuk lubang, tapi dia nggak muat. Lubang tikus kan. Akhirnya dia mampir dulu ke tempat tukang sihir. "Tukang sihir, please, tolong ubah aku menjadi anjing, aku takut." "Kecil," kata dia. Simsalabam, jelajah dia. Oh, anjing, mulailah dia menggonggong. Dia bangga sekali. Dalam perjalanannya membanggakan diri, ketemu dengan singa. Bukan singa, harimau. Wah, tadi ekornya naik, tiba-tiba turun. Dan dia lari lagi. "Tukang sihir, tolong ubah aku menjadi singa. Aku takut sama singa." Wah, dia menjadi singa, udah mulai, dia menjadi merasa dirinya raja hutan. Tapi tiba-tiba dia ketakutan lagi, ketemu pemburu yang bawa bedil. Dan dia lari ke tukang sihir lagi, "Tolong ubah aku. Jadi apapun jadilah, asal jangan aku takut," katanya. Tukang sihir bilang, "Badanmu memang singa, tapi hatimu tetap aja tikus. Aku gak bisa mengubah hatimu, aku hanya bisa mengubah penampakanmu," katanya. Saudaraku, ada banyak orang di dunia ini mencoba yang bukan dirinya. Pernah aku melihat orang yang gagah, ototnya mau gini, mau six pack itu. Tapi begitu dia lari, larinya udah gini. "Cin," katanya, coba. Jangan ada yang tersinggung ya, kalau tersinggung nggak boleh ada kayak gitu di sini. "Cin," kan? Nah, karena olehnya udah gini, udah gawat, biarpun ototnya segini. Jadi adik-adikku yang gadis itu nggak usah cari kekasih di gym itu. 90% itu meyakinkan. Ototnya lainnya saya nggak yakin, ya gitu ya. Tapi kalau itu jihad, kalau mau ke gym juga sehat, tapi jangan lihat dari penampilannya. Karena gym operasi plastik ya. Sekarang kan zaman operasi plastik ya. Bakar plastik itu tempelkan di mukanya kan jadi putih gitu ya kan. Iya, jadi musim sekarang menambah penampilannya. Wah, bayangkan. Karena apa? Orang ingin merubah siapa dirinya di depan orang lain. But only Jesus encountering God can transform your life. Hanya waktu kau ketemu dengan Yesus, engkau bisa berubah. Nah, apa yang terjadi? Ketika Tuhan menyatakan dirinya kepada Gideon, Gideon diberikan identitas. Tuhan memberikan dia identitas yang luar biasa. Malaikat Tuhan menampakkan diri, ayat 12. Kepadanya berfirman kepadanya demikian, "Tuhan menyertai engkau, pahlawan yang gagah berani." Tuhan gak konsultasi dengan Gideon tentang kemampuannya. Tuhan gak konsultasi dengan opungnya Gideon. Opung, ai buah don waeng pahupumon. Pemberaniakah penakut? Tidak. Karena kalau Tuhan bertanya kepada Pak Kepala Desa bilang Gideon apa? Penakut, karena kenyataannya hari-hari dia sembunyi. Kalau Tuhan bertanya kepada opungnya Gideon, opung Gideon pasti bilang, "Enak kasih ya, badannya aja muda, tapi nyalinya tua." Tapi Tuhan gak konsultasi dengan siapapun tentang Gideon. Directly, Gideon, you have to know who you are. Kau harus tahu siapa dirimu. Gak bilang. Tuhan mau menampakkan diri kepadanya, itu berarti dia dilayakkan. Tuhan mau berbicara kepadanya, memberi dia identitas baru. Di ayat 12 dikatakan, "Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani." Tuhan menyatakan 3 hal di sini. Dia menyatakan bahwa walaupun dia sering mendengar Tuhan sudah meninggalkan, realitinya hari ini Tuhan sendiri, "Aku menyertai engkau." Engkau boleh mendengar cerita orang lain, Tuhan gak peduli. But for you, Gideon, saya tidak meninggalkan engkau. Adik-adikku, saya tidak tahu apa pengalamanmu yang membuat kau berpikir dan menciptakan sebuah gambaran Tuhan itu gak peduli. Gideon pernah, kita gak sendiri. Saya juga dulu pernah berpikir gitu. Tuhan itu kayaknya gak adil loh. Masa kawanku kalau main judi selalu menang, aku selalu kalah. Coba.
Kan gak adil Tuhan kan? Kawanku itu merokok, mabuk, gak penyakitan, aku gak merokok, gak mabuk, kena paru-paru. Kawanku itu asal perli cewek, narik. Saya udah pernah baca mantra, berguru. Pakai pelet aku dulu, hafalah mantra ini kan. Ku tembaklah cewek yang ku suka itu ya kan. Ku baca di balik pintu gitu, lalu keluar. Hai, ku bilang. Kata coba. Rupanya kalau orang jelek pakai mantra juga akan gak mempan. Aduh, sedih kali gue rasanya Tuhan. Orang gak pakai mantra dapat, aku udah pakai mantra, baca mantranya itu pun dalam nama Tuhan Yesusnya kan, adanya dalam nama Tuhan Yesus gitu. Sedih kali gue rasa gak adil Tuhan. Until one day, sampai suatu hari aku ketemu dengan Tuhan yang seperti Gideon nyatakan, dia memberikan aku identitas baru. Ya, dikatakan Tuhan menyertai engkau. Artinya hapuslah statement kalimat orang-orang, kau seperti ditinggalkan Tuhan. Adik-adikku, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Sekalipun engkau punya alasan memikirkan bahwa Tuhan meninggalkan engkau. Yang kedua, Tuhan memberi dia identitas baru. Hai engkau pahlawan. Pahlawan artinya engkau berguna. Aku gak mau kau sembunyi lagi Gideon. You have something. You can do something. Engkau mungkin merasa tidak bisa, tapi dengar baik-baik. Engkau punya sesuatu. Dan Tuhan katakan engkau pahlawan. Bukan main-main loh. You are hero. Even you think you are zero, but you are a hero. Sekalipun kau merasa dirimu nol, tapi sesungguhnya di mata Tuhan kau menjadi pahlawan. Dan yang ketiga, engkau yang gagah berani. Tuhan mengubah gambaran Gideon menjadi dari seorang penakut menjadi seorang pemberani. Dan Tuhan katakan lagi luar biasa. Ya, di ayat 14, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel. Bukan tanggung-tanggung, bukan sukumu. Suku apa tadi Gideon? Bukan satu bapakmu, bukan satu opungmu bro, tapi satu bangsamu. Wow, the power of encountering with God, kuasa perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mengubah seseorang yang tidak bisa apa-apa menjadi melakukan sesuatu yang luar biasa. Kata Tuhan langsung bicara, selamatkanlah bukan satu bapakmu, tapi satu bangsamu. Dengan apa dikatakan di sini? Di ayat 14 ini. Pergilah dengan kekuatanmu ini. Apa kekuatanmu? Apa kekuatan Gideon? Gideon punya pasukan enggak? No, katakan no. Kalau saya tanya bilang aja no ya, itu pasti benar. Gideon punya pasukan enggak? Oke, yang kedua. Gideon punya pengikut yang banyak enggak? Yang ketiga, Gideon punya pengalaman memimpin perang enggak? So kalau semuanya no, apa alasan dia disebut pahlawan? Apa alasan dia untuk menerima kenyataan bahwa saya bisa menyelamatkan bangsa saya? The only reason, aku menyertai engkau. Yusuf, seorang anak mami yang gak bisa apa-apa, tapi dia bisa menyelamatkan dunia, Mesir dan keluarganya, dan keluarga besarnya bisa selamat. Karena apa? Tuhan selalu berkata, Yusuf, saya menyertai engkau. Itulah alasan Gideon dari seorang penakut menjadi pemberani. Hari ini saya rindu saudara tidak menyangkali, kita tidak perlu menyangkali kenyataan masa lalu. Siapa keluargamu, bapakmu. Kita nggak perlu bilang bapakku punya kebun sawit yang lebar, padahal hanya 3 pokoknya kan. Memang lebarnya kan 3 pokok itu perlu berapa meter ya kan? Nggak usah. Saya nggak bisa menyangkali kenyataan. Tahu kan, adik-adik saya hamba Tuhan dari desa ke desa. Keluarga saya menyekolahkan anaknya di Metodis Katolik. Saya 3 anak saya semua di negeri, tahu lah SD negeri di kampung kan. Gurunya bilang kita masuk jam 8, tapi gurunya datang jam 9. Tiba-tiba jam 10 anakku udah bilang pulang. Papa, tutup pintu. Loh kok pulang nak? Gurunya rapat. Oh hari ini rapat. Besok lagi gitu. Papa kok cepat pulang nak? Rapat. Besok lagi gitu coba. Nggak ada PR. Bayangkan kalau kita membesarkan anak seperti itu. Sedih nggak? Mau jadi apa nanti anakku? Saya punya alasan untuk khawatir. Gimana nak? Siapa sih bapak yang nggak pengen nyekolahkan anaknya di Katolik lah, di sekolah-sekolah favorit itu?
Siapa yang? Saya juga pingin. Tapi saya hanya bisa menyekolahkan mereka di negeri. Apakah itu membuat alasan saya inferior? Tidak. Saya perkenalkan Alkitab kepada Melati. Beberapa di sini pernah ketemu Melati enggak? Si kakak kenal. Saya perkenalkan Alkitab kepada Domuel. Kenapa yang terjadi? Mereka memang di sekolah yang tidak baik. Tapi Yesus memberikan mereka kepintaran. Ya. 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Dari Binjai terpilih 1 orang jalur undangan di ITB jurusan pertambangan. Namanya Melati Barus. Setelah cukup lama dari Binjai nggak ada. Ya. Kalau dulu dia mungkin di Metodis atau di Katolik, di sekolah-sekolah favorit di Medan ini. Jangankan kuliah, masuk di USU pun mungkin kami nggak bisa bayar. Tapi karena di ITB kami bisa bayar. Orang apa? 1 opung kami nggak ada yang kuliah di ITB, jadi semua nyumbang lah. Semua rebutan kasih tiketnya, ya kan? Bang, aku tiketnya, wes paten kali, sore kali malah untung pun aku tiketnya bang, aku uang kuliah bulan pertama bang, aku gininya bang, waduh paten kali lah ini. Halo, jangan, walaupun kita punya alasan untuk takut, tapi waktu kita berjumpa dengan Tuhan lewat firman, Tuhan memberikan kita keberanian masa depan. Si kecil kami juga sama. Mamanya bilang, udah kita masukkanlah di swasta lah, kasihanlah anak kita. Tidak, kelas 6 SD. Dia pintar sekali. Berapa minggu yang lalu, dia diundang ke Australia coba. Diundang, bapaknya yang numpang anak, aku ikut kau ya nak, gitu ya kan. Gitu. Jadi sana, diajak kemana-mana. Duh, haleluya, Tuhan itu baik ya. Jadi sekarang, ayo. Ketika saudara, tidak itu bisa terjadi perubahan. Hari ini aku langsung jadi pemerhati, enggak. Tapi waktu kau punya pengalaman bersama Tuhan, Tuhan bisa mengubahkan kehidupanmu menjadi satu pribadi yang berbeda. Engkau tidak akan hanya fokus kepada dirimu. Ya, adik-adikku yang dikasihi Tuhan, yuk bertemu dengan Tuhan lewat firman, lewat persekutuan kayak gini. Dan jangan bilang nggak mungkin lah, jangan. Bersama Tuhan, lalit si mata orang karo bilang, dang adong naso terpatuba Jehovah di bata. Dia kapanguluan muna na porsia tu imana. Nothing impossible, for God everything possible if you believe. Amen. Itulah berita kita. Ada Tuhan yang bisa mengubahkan. Adik-adik, teman-temanmu banyak yang lumpuh hari-hari ini. Lumpuh karena narkoba, lumpuh karena jejet, lumpuh karena ekonomi, lumpuh karena pergaulan yang salah, lumpuh karena masa lalu, lumpuh dan bersembunyi dan tidak mampu berbuat apa-apa. Padahal realitanya sebenarnya Tuhan memberi sesuatu yang berbeda pada mereka. You need to tell them. Kau harus beritahu mereka bahwa ada Tuhan yang bisa mengubahkan hidupnya. Cerita terakhir. Saya pernah mengajar di sekolah Alkitab di Ungaran, Jawa Tengah. Ada seorang bernama Epi. Epi ini anaknya manis, tapi dia polio, kaki kiri atau kanan saya lupa kecil, jadi jalannya itu harus bantu tongkat. Dan dia sering murung dan rupanya akhirnya saya coba konseling. Dia rupanya merasa tidak layak karena sering dilecehkan secara seksual oleh keluarganya, pamannya, om-omnya, karena dia nggak bisa melawan, mau lari nggak bisa. Dilecehkan seksual, dipegangi gitu. Akhirnya dia merasa najis dirinya. Dan sejak itu dia sering mau bunuh diri. Dan luar biasanya iblis sering menampakkan muka cara bunuh diri sama dia. Aku sering diajari iblis, loh Pak, mukanya gini cara mati yang enak gitu. Tapi puji Tuhan gak jadi mati. Hah? Waktu saya beritahu dia tentang Yesus, saya bimbing, saya muridkan. Dan dia pulih. Ternyata anaknya pintar. Ada berkat waktu itu kami kuliahkan dia di UKM jurusan komputer. Dia lulus cum laude. Pintar sekali, dia bekerja dengan baik dan sekarang punya suami dan keluarga, punya anak yang baik. Sehancur apapun masa lalunya, waktu dia ketemu Yesus, dia bisa berubah. It's good for you, good news for you. Kabar baik buatmu adik-adikku, itokku, abang. Tapi perlu, jangan untukmu kabar baik ini. Tell it to the mountain. Katakanlah kepada temanmu, adik jangan putus asa. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita berdoa, ya Bapa. Kami bersyukur hari ini belajar dari Gideon. Seorang yang begitu fokus dengan kelemahannya, tapi ternyata bisa kau pakai untuk tujuanmu yang luar biasa. Di sini kami tidak seberapa. Kami tinggal di kota yang banyak masalah. Bersama Tuhan, kami akan menjadi solution maker bagi kota kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan.